Halo Sobat Penghuni Bumi, selamat datang kembali di channel Dinamika Film. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film animasi yang berjudul Frozen 2. Frozen 2 mengambil latar 3 tahun setelah film Frozen pertama. Elsa diceritakan sudah menjadi ratu di Arendelle dan Anna hidup bahagia bersama orang-orang terdekatnya. Akan tetapi, kebahagiaan mereka harus terhenti setelah ada misteri yang membuat Elsa terpanggil untuk memecahkannya. Misteri ini pun akhirnya membawa Elsa, Anna, Olaf, Kristoff, Sven ke sebuah perjalanan sulit. Petualangan ini pun mengungkapkan kisah di balik para karakter di film Frozen, terutama Elsa dan kekuatan sihirnya. Elsa berusaha untuk mencari jawaban mengapa ia dilahirkan dengan dianugerahi kekuatan sihir. Bagaimana alur ceritanya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton terus video ini. Film dibuka dengan Anna dan Elsa yang sedang bermain-main dengan kreasi salju Elsa di hutan ajaib ciptaan mereka sendiri. Raja Agnar dan Ratu Iduna masuk. Raja lalu menceritakan kepada Elsa dan Anna bahwa dia telah melihat hutan ajaib dalam kehidupan nyata. Di masa mudanya, ia bergabung dengan ayahnya, Raja Runat, dan tentara Arendelle untuk menjelajah ke hutan ajaib, di mana mereka mengenal 4 roh hutan, yaitu bumi, api, air, dan udara. Tiba-tiba penghuni hutan, suku Notuldra, mulai menyerang Arendellian, dan Raja Agnar kehilangan ayahnya sebelum kehilangan kesadaran. Dia ingat pernah diselamatkan oleh makhluk misterius. Setelah dia menyelesaikan ceritanya, Ratu Iduna menyanyikan sebuah lagu pengantar tidur untuk Elsa dan Anna. Adegan berpindah ke masa sekarang. Saat ini, Elsa mendengar suara melodi aneh memanggilnya. Tapi tidak ada orang lain yang bisa mendengar suara tersebut. Di sisi lain, Anna bersama dengan Olaf sedang merenungkan perubahan yang ada di sekitarnya. Terlihat, Anna tidak terganggu oleh perubahan yang ada, karena dia memiliki semua orang yang dia cintai. Sementara itu, Kristoff memberitahu Sven bahwa dia berencana untuk melamar Anna. Malam harinya, mereka bermain suatu tebak-tebakan bersama di dalam istana. Tapi tiba-tiba, Elsa mendengar suara aneh yang memanggilnya lagi. Karena tertekan, dia lalu meninggalkan ruangan dan memilih untuk menyendiri. Di sisi lain, Kristoff mencoba mencari momen yang tepat untuk melamar Anna. Tetapi Anna ternyata lebih mementingkan bagaimana keadaan Elsa sekarang. Setelah meyakinkan Anna bahwa dia baik-baik saja, Elsa lagi-lagi mendengar suara aneh itu. Suara itu terus memanggil Elsa sepanjang malam, menuntunnya meninggalkan kamarnya dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya memanggilnya, serta bagaimana caranya agar ia bisa mengetahui lebih lanjut tentang suara itu. Dan kejadian aneh pun terjadi di sekitar Elsa. Terlihat gambar-gambar makhluk misterius di sekitarnya. Tiba-tiba, Arendelle mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Dari angin kencang bertiup ke kerajaan, sumber mata air berhenti, api dari lentera padam, dan bumi mulai bergetar hebat. Mengetahui hal tersebut, Elsa langsung membantu mengarahkan warga ke tempat yang lebih tinggi. Lalu mereka semua bertemu dengan Grandpappy dan makhluk troll lainnya. Dia memberitahu bahwa para penjaga roh hutan ajaib marah atas kesalahan yang harus diperbaiki. Kalau tidak dilakukan, masa depan Arendelle akan dalam bahaya. Elsa lalu memutuskan harus pergi sendiri untuk memperbaiki keadaan tersebut. Tetapi Anna menolak untuk membiarkannya pergi sendiri. Hingga akhirnya mereka pergi bersama Kristoff, Sven, dan Olaf menuju hutan ajaib tempat para roh itu bersemayam. Mereka melakukan perjalanan jauh dari Arendelle, sampai akhirnya mereka mencapai bagian luar dari hutan ajaib yang dikelilingi oleh kabut tebal yang sangat luas. Tiba-tiba mereka ditarik ke dalamnya dan mendapati diri mereka tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Kelompok itu pun terpisah satu sama lain, dan di sisi lain terlihat Olaf yang mengembara sendiri dan merasakan hal-hal aneh yang terjadi di dalam hutan. Tornado yang diciptakan oleh roh angin
kemudian menarik mereka semua menjauh. Elsa lalu mencoba menghentikannya dengan kekuatan yang ia miliki. Di tengah-tengah kejadian itu, ia melihat sesuatu yang tampak seperti gambar kenangan yang ditampilkan melalui air. Dia membekukan gambar-gambar tersebut dan terlihat seperti Raja Aknar muda, serta gadis Notuldra yang menyelamatkannya. Roh angin tampaknya telah tenang. Dengan lembut, roh angin bertiup ke semua orang dan menerima kehadirannya. Tak lama setelah itu, mereka kemudian didekati oleh suku Notuldra yang dipimpin oleh Yelena serta tentara Arandelian yang dipimpin oleh Letnan Matthias yang dikenali Anna dari potret yang ada di kastil mereka. Mereka lalu percaya bahwa Elsa dan Anna merupakan anak dari Aknar raja mereka dulu. Tak lama setelah itu, mereka diserang oleh roh api yang mulai menyebarkan api yang berwarna cerah ke segala arah. Elsa sekali lagi menggunakan sihir esnya untuk menahan api tersebut. Ia kemudian mengikuti roh api sampai berubah wujud menjadi salamander berbentuk kecil yang sangat lucu. Ketika dia melihat bahwa Elsa tidak bermaksud jahat, dia meletakkan tubuhnya dan menghangatkan tangan Elsa. Tak lama setelah itu, mereka mendengar suara misterius itu sekali lagi, di mana para roh api juga bisa mendengarnya. Setelah Anna berhasil menemui Elsa, mereka berlari kembali ke patung es yang dibuat Elsa dan menyadari bahwa gadis yang menyelamatkan Aknar adalah Ratu Iduna, yang berarti ibu mereka termasuk suku Notuldra. Lalu para Notuldra itu melakukan penyambutan dengan sebuah nyanyian untuk seorang putri dengan kekuatan khusus. Penyambutan ini memungkinkan Arandelian dan Notuldra untuk membentuk sebuah aliansi. Kristoff lalu bertemu dengan penjinak rusa Notuldra yang bernama Reader. Mereka berdua memiliki kesamaan bagaimana cara mereka memperlakukan rusa mereka. Dia memberitahu Kristoff karena kabut itu, sebagian besar orang di sana hanya tinggal di hutan dan belum pernah melihat dunia luar. Elsa juga berteman dengan saudara perempuan Reader. Ia menunjukkan kepada Elsa bahwa selain 4 roh utama, ada roh kelima yang bertindak sebagai jembatan antara roh-roh lain dan belum diketahui keberadaannya. Lalu mereka melihat monster raksasa batu berkeliaran di seluruh hutan tersebut. Anna juga bertanya kemana Kristoff pergi, yang ternyata dia pergi bersama Reader dan mencoba membantu Kristoff untuk mempersiapkan pelamaran Anna. Mereka lalu pergi dengan Elsa dan Olaf yang membuat Kristoff gagal melamarnya lagi. Setelah mengetahui hal tersebut dari Yelena, Kristoff mengungkapkan kesedihannya serta seberapa kuat cintanya pada Anna. Anna, Elsa, dan Olaf melanjutkan perjalanan mereka, hingga akhirnya mereka menemukan reruntuhan kapal orang tuanya. Melalui ingatan air, Elsa mengetahui bahwa mereka berangkat untuk mencari jawaban tentang kekuatan Elsa. Bahkan mereka juga meyakinkan saat-saat terakhir mereka di mana mereka berpelukan saat air menenggelamkannya. Lalu mereka menggeledah kapal tersebut sampai menemukan sebuah peta, mengungkapkan bahwa orang tua mereka sedang menuju ke sungai dongeng bernama Atohalan. Elsa sadar bahwa dia harus pergi ke sana sendirian. Lalu dia mengirim Anna dan Olaf pergi dengan perahu es yang dibuat. Mereka berdua lantas marah atas perlakuan Elsa yang meninggalkan mereka, walaupun dia melakukannya untuk kebaikan mereka sendiri. Elsa lalu mencoba untuk mencapai Atohalan di seberang lautan, tetapi dia terus-menerus dijatuhkan oleh roh air yang muncul berwujud kuda. Setelah berhasil menjinakkan roh air tersebut, dia mengendarainya dan mengikuti suara aneh tersebut untuk mengetahui dari mana asalnya. Begitu dia mencapai Atohalan, dia menemukan ingatannya sendiri dan mengetahui bahwa suara itu adalah suara ibunya yang memanggilnya. Ketika Elsa mencoba untuk mencari tahu apa yang salah, dia mengetahui kebenaran bahwa Runald ingin menaklukkan Notuldra dengan membuat bendungan untuk membatasi sumber daya mereka, karena ketergantungan mereka pada sihir yang dibenci Runald. Ketika pemimpin Notuldra mencoba untuk berunding dengannya,
Runat langsung menyerangnya dari belakang hingga membuatnya terbunuh. Karena Elsa terlalu jauh masuk ke dalam atohalan, hal itu menyebabkan dia berubah menjadi es padat. Tetapi dia masih sempat mengirimkan sebuah kode kepada Anna. Sebelum Anna dan Olaf berangkat untuk membantu, Olaf tiba-tiba mulai hancur dan menyadari ada yang tidak beres dengan Elsa. Anna memegang Olaf dan dia menegaskan kembali bahwa mereka peduli satu sama lain hingga akhirnya Olaf hancur. Terlihat Anna duduk sendirian dalam keputusasaan, sampai akhirnya ia bangkit dan bersumpah untuk terus maju. Anna menyadari satu hal bahwa bendungan tersebut harus dihancurkan. Bahkan jika itu berarti menyebabkan banjir besar ke Arendelle. Dia lalu pergi untuk membangunkan monster raksasa batu dan memancing mereka untuk mengikutinya menuju bendungan. Matthias melihat ini dan mencoba menghentikan Anna. Tetapi, setelah Anna meyakinkan bahwa Elsa mengetahui kebenaran tentang bendungan dan mengapa bendungan itu harus dihancurkan, dia mengalah dan mencoba membantu memancing raksasa ke bendungan. Raksasa tersebut lalu melempar batu-batu besar ke bendungan, yang memecahkannya dan mengirimkan banjir besar ke Arendelle. Di sisi lain, Elsa dihidupkan kembali. Dengan cepat dia mengendarai roh air dan kembali menuju ke Arendelle. Dengan waktu yang tepat, dia berhasil membekukan air dan menghentikan sebelum menghantam Arendelle, sehingga menyelamatkan kerajaan serta mengangkat kabut yang ada di hutan ajaib untuk membebaskan para tentara dan penduduk Notuldra. Elsa lalu bertemu kembali dengan Anna yang membuat mereka sangat bahagia. Kristoff dan Sven juga lari ke sana. Lalu Elsa menghidupkan kembali Olaf yang sudah hancur. Anna dan Elsa menyadari satu hal, bahwa Elsa ternyata merupakan roh kelima itu sendiri. Karena dia telah menjadi jembatan antara roh-roh lainnya. Kristoff akhirnya berhasil melamar Anna dengan sesuatu yang sederhana, dan Anna juga menerimanya dengan penuh semangat. Tak lama kemudian, monster raksasa kemudian muncul untuk menunjukkan rasa hormat dan terima kasih mereka kepada Anna serta Elsa. Setelah mereka kembali ke Arendelle, Anna diangkat menjadi ratu yang baru, dikarenakan Elsa telah memutuskan untuk tinggal di hutan ajaib karena mereka sangat membutuhkan keberadaannya di sana. Para Notuldra juga sangat menghormatinya. Di akhir film ini, Elsa mengendarai roh air menuju Arendelle untuk berkunjung ke kerajaan. Dan film pun selesai. Itu tadi adalah rangkuman cerita dari sebuah film animasi yang berjudul Frozen 2. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di cerita film selanjutnya.